Kristi. Gimana kabarnya, Mang Kristi? Shalom, salam dan bahagia Bu Windy. Puji Tuhan, luar biasa. Saat ini saya dalam keadaan yang sehat. Oke, baik ya Bu Kristi. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, sebagai awal saya akan membicarakan beberapa hal. Yang pertama itu adalah rubrik penilaian ya Bu, sebagai saya observasi. Jadi pada saat ini saya akan nilai percakapan Ibu sesuai dengan alur Tirta, bagaimana Ibu akan melakukan coaching sebentar, kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu juga akan melihat tanggapan bagaimana coach menjawab setiap pertanyaan yang telah Ibu berikan atau Ibu ajukan. Jangan lupa juga ya Bu Kristi, Ibu juga harus berdasarkan pada yang namanya prinsip coaching, di mana diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga ada yang dinamakan dengan memaksimalkan potensi. Ya Bu Kristi, bisa ya Bu Kristi? Iya, baik Bu. Oke, kemudian Ibu Kristi, pertanyaan juga buat Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan di saat ini? Pada praktek coaching saat ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya, memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Oke, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan, kemudian yang akan secara spesifik untuk saya observasi itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Kristi. Iya, Bu. Kemudian Bu Kristi, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan apa yang akan Ibu ingin saya observasi kepada Ibu? Indikator pencapaian yang ingin saya capai yaitu dalam kegiatan ini saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu dapat menggali potensi yang ada pada coach. Oke, baik Bu. Jadi coach itu bisa langsung menemukan ya Bu langkah-langkah bagaimana Iya, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Oke Bu, mari kita lanjutkan untuk proses coaching Ibu. Tetap semangat ya Bu. iya Bu, terima kasih. Disilakan untuk melakukan coaching Bu. Ya, baik. Selamat sore, Mem. Mem sibuk? Iya, selamat sore Ibu Karmelin. Kebetulan saat ini saya tidak sedang sibuk. Iya, ada apa ya Bu? Akhir-akhir ini saya lihat sepertinya Ibu Karmelin kurang bersemangat ya, Bu. Iya, Mem. Tapi maaf ya sebelumnya, Mem. Saya jadi mengganggu waktunya, Mem. Iya, tidak apa-apa, Mem Karmelin. Terima kasih ya, Mem, sebelumnya. Saya berharap melalui pembicaraan ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Eh, Mem Karmelin, bisakah Mem ceritakan kepada saya seperti apa permasalahan yang dihadapi saat ini? Begini, Mem. Apa Mem ingat, minggu lalu itu ada supervisi dari kepala sekolah. Nah, waktu itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Mem. Oh iya, waktu itu apa yang membuat Mem mendapat teguran dari kepala sekolah? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya di kelas, Mem. Proses mengajar yang bagaimana, Mem? Apakah bisa Mem ceritakan? Jadi begini, Mem. Dalam pembelajaran, saya kurang kreatif dan tidak melakukan analisis kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Sehingga, Mem, saat supervisi berlangsung, di sana tidak terlihat pembelajaran berdiferensiasi. Itulah mengapa kepala sekolah memberikan saya teguran, Mem.
Oh, jadi begitu ya. Apakah menurut Mem Karmelin, teguran dari kepala sekolah itu salah? Memang kritik itu bersifat membangun, Mem. Tapi saya saja yang merasa tidak enak hati sehingga eh, hal ini menjadi beban pikiran bagi saya, Mem. Hmm, kalau begitu, menurut Mem Karmelin, kira-kira apa yang dapat Mem lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Saya berpikir untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan kurikulum yang dipakai saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian saya akan perlihatkan kembali kepada kepala sekolah dan meminta untuk disupervisi kembali, Mem. Wah, luar biasa ya Mem Karmelin. Kira-kira kapan rencananya Mem akan melaksanakan ini? Sebentar setelah selesai jam KBM, saya akan mulai membuatnya, Mem. Baik sekali ya Mem. Kira-kira eh, apa yang Mem butuhkan dalam kegiatan ini? Saya akan meminta bantuan dari Peter Sensei untuk memberikan tanggapan terhadap modul ajar bahasa Jepang yang akan saya buat agar supaya ketika modul ini akan saya bawa ke kepala sekolah, modulnya sudah sempurna, Mem. Luar biasa sekali ya Mem Karmelin. Jadi selanjutnya bagaimana untuk pengajaran proses pembelajaran di kelasnya Mem? Untuk pembelajaran di kelas, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang akan saya buat dalam modul ajar saya, Mem. Wah, luar biasa sekali ya Mem. Saya yakin Mem, setelah ini keresahan di dalam hatinya Mem pasti akan berganti dengan suatu kesukacitaan ya dan kebahagiaan setelah Mem menerapkan ini. Iya, Mem. Wah, terima kasih banyak ya, Mem, sudah memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saat ini saya merasa lebih tenang dan mengetahui apa yang harus saya lakukan ke depan. Ya, sama-sama Mem, tidak apa-apa. Kita kan rekan kerja. Jadi eh, tidak apa-apalah kita saling menyemangati, saling memotivasi satu dengan yang lainnya ya Mem. Tetap semangat Mem. Oke, Sampai terima jumpa. kasih, Mem. Salam dan Eh, bahagia, Ibu Kristi. ya, salam dan bahagia Bu Windy. Iya, tadi Bu Kristi sudah melakukan coaching ya, Bu Kristi. Dan Iya, Bu. tadi saya sudah perhatikan, kita masuk pada pasca observasi ya, Bu. Nah, di sini ada Iya. beberapa pertanyaan pasca observasi, yaitu pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari coachee. Iya, betul sekali. Seperti itu. Iya, betul sekali, Bu. Tadi juga saya sudah perhatikan bahwa ternyata pada proses coaching tadi, nah Ibu sudah melaksanakan alur tirta ya, Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, kompetensi apa yang ingin nantinya Ibu kembangkan ke depannya untuk coaching-coaching berikutnya, Bu? Em, yang selanjutnya juga ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif, Bu. Jadi dalam melakukan coaching, kedepannya saya berharap saya tidak memberikan judgement ya atau memberikan asumsi-asumsi kepada coachee pada pelaksanaan coaching. Oke, baik sekali, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu, untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk sudah bisa saya observasi dan semangat ke depannya, Bu, untuk coach-coach berikutnya. Sampai ketemu lagi ya, Bu Kristi. Shalom. Iya, terima kasih Bu Windy. Sampai ketemu lagi.
Selamat siang Ibu Karmelin. Selamat siang, Mem Kristi. Salam dan bahagia ya Bu. Iya, Bagaimana Bu, kabarnya Bu salam. Karmelin? Puji Tuhan, sehat. Iya, luar biasa ya Bu. Jadi Bu, pada saat ini tentunya Ibu akan melakukan praktek coaching. Namun sebelumnya kita berbincang sedikit ya Bu Karmelin. Iya, jadi tentunya dalam sesi coaching pada saat ini, saya ingin menyampaikan kembali tentunya beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian yang harus kita perhatikan. Jadi untuk praktik coaching saat ini kita menggunakan alur pendekatan Tirta ya Bu ya. Iya, Selanjutnya dalam coaching juga nantinya Ibu memperhatikan ya tentang tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh coach. iya, Dan iya. selanjutnya pertanyaan yang diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentunya juga berdasarkan prinsip kemitraan ya, prinsip koci yaitu kemitraan, selanjutnya proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu, dalam kompetensi inti untuk coaching ada 3 tentunya ya, yang harus kita perhatikan yaitu kehadiran penuh, di mana di dalamnya kita fokus pada si coach. Yang kedua, mendengarkan aktif. Tentunya dalam hal ini tidak memberikan asumsi atau judgement ya ataupun asosiasi kepada coach dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Dalam hal ini bisa menggali potensi dari si coach. Nah, dari sesi coaching saat ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Karmelin kembangkan? Kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Iya. eh, Selanjutnya, apa indikator pencapaiannya? Indikatornya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan, nantinya coach dapat menemukan solusi dari hasil pembicaraan atau coaching itu sendiri. Iya, ya baik ya Bu Karmelin. Jadi saat ini kita akan langsung lanjut saja dengan sesi coaching yang nantinya Ibu Karmelin uh, praktikan ya. Jadi di sini Ibu Karmelin akan bertindak sebagai coach. Ya, silahkan Bu. Oke, siap. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Win. Apa kabar? Kabar baik, Mem. Syukurlah. Win, hari ini kita akan ngobrol ya. Tapi mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apa kamu tidak keberatan? Saya tidak keberatan, Mem. Tidak apa-apa. Win, Mem boleh bertanya? Soalnya akhir-akhir ini Mem perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat, Win. Ada apa ya, Win? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Mem. Terima kasih ya, Mem, sudah bersedia membantu saya dengan mau bercerita dengan saya. Iya, Win. Jadi apa yang bisa Mem bantu saat ini, Win? Eh, Sebenarnya, Mem, saya hanya ingin mendapatkan solusi, Mem, dari permasalahan yang saya hadapi. Terus apa lagi, Win? Saya masih bingung, Mem, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya, Mem. Coba kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Hmm, saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran, Mem. Mengapa, Win? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Begini, Mem, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya ibu guru matematika saya selalu menyindir saya di dalam kelas?
Tunggu, Win. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, Mem. Soalnya kalau di dalam kelas, Ibu Nancy guru matematika saya bilang kepada teman-teman saya sambil melirik ke arah saya, Mem. Ibu Nancy bilang kalau les matematika itu sangat penting untuk memahami lebih mendalam materinya. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Lalu bagaimana menurut Windy? Menurut saya benar juga sih, Mem, apa yang dikatakan Ibu Nancy. Lalu kalau mau dilihat, les matematika itu sangat-sangat penting. Kalau seperti itu, Win, eh, jadi apa yang menjadi hambatan buat Windy sekarang? Yang menjadi hambatan saya, Mem, kebetulan les yang diadakan oleh Ibu Nancy itu diadakan sore hari. Sedangkan di waktu sore, saya harus latihan les balet, Mem, untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang kalau tidak boleh meninggalkan les balet itu karena sangat penting. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini, Win? Apakah les balet atau les matematika? Menurut saya sih, Mem, kedua-duanya itu penting. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwal yang berbenturan seperti itu. Kalau seperti itu, kira-kira bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini, Win? Eh, saya akan coba menemui Ibu Nancy, ya Bu, dan mencoba untuk membicarakan hal ini dengan beliau. Kalau bisa, mungkin saya bisa mendapatkan link video pembelajaran ataupun catatan dari materi les yang Ibu berikan, baik secara daring di rumah ataupun bisa dibuatkan jadwal les matematika di hari Sabtu. Soalnya kalau di hari Sabtu, saya tidak latihan balet, Mem. Apakah kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan balet? Bisa, Mem. Saya bisa gunakan laptop ataupun saya bisa menggunakan handphone untuk belajar. Itu bagus, Win. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan hal ini dengan Mem? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, Mem, saya akan langsung pergi menemui Ibu Nancy. Saya akan bercerita kepada Ibu Nancy. Kemudian saya akan meminta untuk Ibu Nancy membuatkan saya video pembelajaran. Dan juga kalau bisa lesnya itu diadakan di hari Sabtu agar supaya saya bisa belajar dan mengikuti les tersebut, Ibu. Bagus sekali, Win. Memang harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu mengatur waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan Ibu Nancy, maka Ibu Nancy akan memahami dan akan berusaha membuat catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa mengikuti les matematika. Iya, terima kasih Bu ya atas bimbingannya dan saya akan berusaha untuk bertemu dengan Ibu Nancy. Iya, Win. Kamu anak yang hebat dan luar biasa. Tetap semangat ya, Win. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Baik sekali ya, Ibu Karmelin. Jadi saya sudah melihat praktik coaching yang Ibu Karmelin lakukan tadi. Nah, Bu, dari praktik coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator, ya, untuk indikator ketercapaiannya? Eh, Tadi saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur Tirta. Iya, baik sekali ya, Bu.
Selanjutnya Bu, ke depannya ketika Ibu juga mungkin akan melakukan praktik yang sama, akan melakukan coaching, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Eh, Mungkin kompetensi mendengarkan dengan aktif. Iya, oke, luar biasa ya, Bu Karmelin. Ya, tetap semangat ya Bu. Ya, saya rasa sesi Baik, kita pada saat ini sudah selesai. Terima kasih. terima kasih Bu. Selamat siang, Mem Windy. Selamat siang, Mem Karmelin. Bagaimana kabarnya, Mem? Baik, Mem. Puji Tuhan. Oke, baik ya, Mem. Sebelum kita melakukan melakukan coaching hari ini, tentunya saya sebagai observer harus menyampaikan rubrik penilaian yang menjadi penilaian saya yang akan nanti saya berlakukan dalam coaching antara Mem Windy dan Mem Kristi sebentar. Jadi tentunya di dalamnya harus nampak alur tirta dan prinsip coaching itu sendiri harus ada ya Mem Oke, baik, baik. dalam coaching sebentar. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan sebelum observasi ini dimulai. Yang pertama, Mem, kompetensi apa yang akan Mem kembangkan dalam coaching saat ini? Ya, untuk coaching saat ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Mem, yaitu adalah present, di mana saya harus kehadiran penuh mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira itu yang akan saya kembangkan, Mem. Nah, dari kompetensi yang ingin Mem kembangkan, eh, indikator ketercapaian tujuan pengembangan apa yang Mem ingin saya observasi? Yang ingin saya kembangkan di sini Kembangkan, ya. indikatornya ya adalah itu mendengarkan dengan aktif atau juga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga di situ si coachee yang akan saya coaching sebentar dia pasti akan menemukan langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Kira-kira Oke, baik. Iya. Jadi itu ya, mendengarkan secara penuh dan memberikan apa pertanyaan tadi, pertanyaan yang berbobot. ya Oke, betul. baik, Mem. Kalau begitu, Mem sudah bisa memulai coaching dan selamat melanjutkan, Mem. Iya, terima kasih Ibu Karmalian. Selamat siang Ibu Kristi. Hari ini cuacanya sangat baik ya Bu. Saya senang sekali bisa berkesempatan, bisa bercakap-cakap dengan Ibu Kristi saat ini. Selamat siang juga Bu Win, saya juga senang sekali siang hari ini bisa bercakap-cakap dengan Ibu Windia. Begini Bu, saya rasa sepertinya saat ini saya butuh untuk di coaching Bu. Seperti ada sesuatu permasalahan yang ingin didapatkan dari pemecahan masalah Ibu ya. Iya benar sekali Bu Win. Ya biasalah Bu, masalah tugas dan fungsi saya sebagai guru. Oh iya baik. Mudah-mudahan bisa mendapat titik terang ya dari percakapan kita saat ini. Nah, Ibu Kristi, kira-kira dari percakapan kita saat ini, apa yang ingin Ibu Kristi dapatkan? Begini Bu Win, saya ingin mendapatkan pendapat ya, Mm-mm. ataupun motivasi dari Ibu bagaimana sebaiknya saya menghadapi situasi ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru di sekolah, Bu. Oh, jadi Ibu Kristi ingin mendapat ide baru ya untuk membuat Ibu bersemangat bekerja. Ibu bisa menguraikan lagi ide-ide baru seperti apa yang Ibu maksudkan? Ya, jadi begini Bu, di tahun ajaran yang baru ini, selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar ya, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu,
Di tahun ajaran ini saya juga dipercayakan oleh pimpinan sekolah untuk menjadi wali kelas ya di kelas 5. Sementara di kelas itu jumlah siswanya cukup banyak, Bu. Dan saya merasa sangat kewalahan ya dengan banyaknya siswa, dengan jumlah siswa yang ada. Ya, seperti yang Ibu ketahui, memang kondisi saya juga saat ini, saya baru selesai melahirkan. Dan selain itu, selain tanggung jawab sebagai wali kelas, ada juga tugas-tugas tambahan lain yang dipercayakan kepada saya. Kira-kira Bu, saya ingin mendapatkan pencerahan dari Ibu, bagaimana sebaiknya saya menghadapi situasi ini, Bu? Karena situasi ini memang cukup meresahkan saya. Oh, begitu ya. Kondisi seperti apa yang membuat Ibu Kristi merasa tidak nyaman dalam bekerja, Bu? Saya sering atau lebih cepat merasa lelah, Bu, dan saya rasa saya lebih cepat atau sering sekali merasa stres ketika saya selesai melaksanakan tugas. Oh, menurut Ibu, hal yang membuat stres itu dan melelahkan buat Ibu itu tugas yang seperti apa ya, Bu? Tugas saya sebagai wali kelas dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Saya rasa ini sangat berat bagi saya ya, Bu, untuk tugas dan tanggung jawab sebagai wali kelas ini. Dengan situasi dan kondisi yang baru melahirkan, saya juga mempunyai 2 anak. Saya Ya. yang lainnya yang masih kecil juga, Bu. Oh ya, jadi Ibu berpikir menjadi wali kelas membuat Ibu kelelahan ya? Iya, kira-kira seperti itu, Bu Win. Terpikir pada Ibu Kristi, bagaimana oleh Ibu Kristi bersikap yang sebaiknya menghadapi murid-murid di kelas 5 itu bagaimana ya, Bu, menurut Ibu? Saya sempat terpikir, Bu, Mm-mm. mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Ya, walaupun memang sebelumnya, Bu, saya sempat terpikir, ya, mengundurkan diri saja dari tugas dan tanggung jawab sebagai wali kelas. Begitu. Menurut Ibu, apakah dengan mengundurkan diri sebagai wali kelas akan menjamin membuat Ibu tidak stres lagi? Memang, Bu, kalau mau dipikir-pikir tidak juga sih, Bu. Ya, mungkin saya butuh untuk mengelola emosi saya saja seperti itu. Oh ya, Bu, kemampuan mengelola emosi seperti itu, eh, kira-kira seperti apa yang emosi yang akan Ibu kelola nantinya? Ya, saya berpikir mungkin di setiap selesai saya mengajar, melakukan tugas, saya perlu melakukan relaksasi, menenangkan diri, dan berpikir positif. Dan juga saya berpikir memang satu hal juga yang penting dengan tugas tanggung jawab yang cukup banyak dan menyeimbangkan dengan tugas tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, memang saya pikir penting juga bagi saya untuk menjaga kesehatan. Jadi saya berpikir mungkin ya ke depannya saya harus menjaga pola makan, pola istirahat. Bahkan mungkin saya butuh mengatur waktu untuk sesekali perlu berkonsultasi dengan dokter sehingga saya tetap mengetahui ya Bu kondisi keadaan saya Iya, seperti itu. iya baik Bu. Saat kondisi tubuh terasa baik, bagaimana Ibu menyikapi tugas Ibu sebagai guru? Ya, sesungguhnya Bu ya saya berpikir bahwa ketika kondisi saya maksimal dalam keadaan yang baik, saya pikir saya pasti bisa melaksanakan tugas saya dengan baik dan dengan maksimal juga seperti itu. Wah, hebat sekali ya Bu. Ada lagi ide hal atau hal lain yang mungkin Ibu bisa lakukan agar bisa bersemangat lagi bertugas sebagai guru di kelas yang bisa dikatakan banyak siswanya ya Bu? Apakah ada hal atau ide-ide yang lain, Bu? Memang saya juga berpikir ya mungkin
sebelum memulai pembelajaran, saya perlu menerapkan teknik stop ya, supaya saya lebih nyaman, lebih rileks untuk memulai tugas dan tanggung jawab saya untuk mengajar. Baik, Bu. Apakah ada rekan yang bisa membantu Ibu? Iya Bu, iya ada rekan saya yang bisa nantinya saya ajak untuk membantu saya dalam hal ini. Mungkin ada 2 orang yang bisa bantu, Mem Mesli mungkin juga dan Mem Mega yang bisa membantu saya. Kira-kira Bu, kapan pelaksanaannya? Saya pikir minggu depan bisa Bu. Mungkin waktu 1 minggu ke depan cukup untuk saya untuk membuat rencana untuk melaksanakan aksi ini. Iya, baik 1 minggu ya. Ibu Kristi, bagaimana Ya. ya agar saya tahu bahwa sudah ada progres dari aksinya Ibu? Eh, Mungkin minggu depan kita bisa berdiskusi lagi ya Bu setelah saya melakukan aksi ini. Baik, jadi minggu depan kita diskusikan lagi ya. Iya Bu, iya. Oke, baik Ibu Kristi. Iya, juga untuk pencerahannya. Iya, sukses Iya, untuk selamat kedepannya, siang Bu. Bu. Selamat mempersiapkan diri. Selamat Iya. siang. Windy, Iya, Mem Karmalin. ya luar biasa ya coaching yang sudah dilakukan. Jadi saya tadi sudah mengobservasi selama coaching berlangsung dan saat ini saya akan mengajukan kembali ya Mem pertanyaan. Boleh-boleh, Mem. Iya, baik. Nah, apa saja yang sudah Mem lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, yang tadi Mem sudah jawab di, praobservasi? Oke, baik, Mem. Ketika melakukan coaching tadi dengan teknik alur Tirta tadi, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu yang saya rasa saya sudah lakukan seperti itu, Bu. Iya, Mem, ya. Baik sekali, Mem. Ya, memang, tadi juga saat observasi saya memang melihat bahwa coaching sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Sudah nampak di sana ya, Mem. Baik, Mem, satu lagi pertanyaan ya. Nah, kompetensi apa yang nantinya ingin Mem kembangkan ke depan dalam coaching-coaching selanjutnya? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ke depan, yaitu mungkin saya akan lebih memahami alur Tirta dan juga mendengarkan dengan baik dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot agar supaya ketika terlaksananya teknik coaching ini, si coach bisa memberikan solusi terhadap permasalahannya sendiri, bukan dari kita sendiri, tetapi dari coach sendiri yang akan mencari solusi untuk dirinya sendiri, dan saya sebagai coach hanya bisa mendengarkan dengan baik dan juga mengarahkan lewat memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, luar biasa, Mem. Baik, Mem, saya rasa observasi saya sudah selesai dan tetap semangat ya, Mem, untuk Iya, coaching-coaching ke depan. iya. Terima Oke, kasih, Mbak baik. Meli. Selamat siang. Sampai ketemu lagi ya, Mel.